Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Malam ini udara terasa dingin. Tidak seperti biasanya. Aku merapatkan jaket hangat berwarna merah muda yang kukenakan. Aku pergi bersama teman-temanku ke pasar malam, menaiki berbagai macam wahana yang seru dan menguji adrenalin. Seharusnya tadi sore aku datang mengunjungi rumah pacarku, tapi batal karena ibunya mendadak pergi keluar kota. Aku kesal dan jengkel mendengar perkataan itu keluar dari mulut pacarku. Sekaligus bingung karena riasanku sudah rapi. Terpaksa aku mengiyakan permintaannya membatalkan janji kami. Aku bolak-balik melirik jam di pergelangan tanganku. Sudah pukul 11 malam. Aku menghembuskan nafas perlahan, menunggu teman-temanku yang masih bermain capitan boneka di salah satu stand mainan. Udahan dong mainnya, kalian mah, rumahku yang paling ujung. Kasian adikku juga ditinggal sendirian lama-lama. Aku menatap sebal teman-temanku yang masih keasikan bermain, hingga lupa ini sudah larut malam. Sebentar lagi dong Sa, tanggung, ucap Caca, temanku yang memegang kemudi capitan boneka. Iya nih, dikit lagi hampir dapat, sambung Natasha. Aku mengelus dada, membiarkan mereka melanjutkan permainannya. Kulirik jam lagi, pukul 11:30 malam. Tak berselang lama, Caca dan Natasha berhasil mengeluarkan sebuah boneka panda berukuran sedang. Mereka bersorak kegirangan. Aku segera mengingatkan pulang, memadamkan tawa kesenangan. Dalam hati aku mengomel. Sudah pulang berjalan kaki, kini jalanan sudah sepi pula. Apalagi rumahku yang paling jauh dibandingkan Caca dan Natasha. Nih, biar kamu gak marah, ambil aja bonekanya buat kamu Sah, ucap Natasha sambil mengulurkan boneka panda yang mereka dapatkan tadi. Iya, buat kamu saja Sah. Nanti aku diledekin habis-habisan sama abang. Pulang cuma bawa boneka lucu gitu doang. Caca menyeimbangkan langkahnya dengan langkahku. Aku ragu-ragu mengambilnya, bukan karena tidak menghargai pemberian mereka ataupun boneka panda itu terlihat jelek. Namun, kejadian 10 tahun silam masih melekat di kepalaku. Aku takut-takut memegang boneka panda. Gak usah diingat-ingat lagi Sah, kan itu kejadian waktu kamu masih kecil. Sekarang kita kan udah berumur 21 tahun. Aku menatap wajah Natasha. Andaikan semudah itu melupakan kejadian mengerikan tersebut. Aku mengalah, mengambil boneka panda itu dari tangannya. Natasha tidak melihat langsung kejadiannya. Ia hanya mendengar dari almarhum bunda. Tak terasa sudah 15 menit kami berjalan. Caca dan Natasha belok ke kiri perempatan, melanjutkan perjalanannya berdua. Rumah mereka searah. Aku berjalan sendirian, belok ke arah kanan. Sepi sekali malam ini. Biasanya ada banyak muda-mudi sepertiku yang keluar rumah. Aku meneguhkan hati, melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti sebentar karena sedikit takut. Tiba-tiba bulu di leherku meremang. Begitu pula dengan tanganku. Suara bunyi keresak-keresek dari balik semak-semak terdengar. Batinku bertanya, benda apa itu? Tidak. Aku tidak boleh berpikiran negatif. Mungkin itu hanya tikus got yang sedang lewat. Tapi bunyi keresak-keresek itu terus berlanjut. Hatiku separuh penasaran, sekaligus juga takut. Aku memutar langkah, mendatangi semak belukar itu. Ternyata hanya seekor kucing berbelang 3. Aku menghembuskan nafas lega dan tertawa. Pikiranku sudah melayang kemana tadi. Tegang karena rasa takut, aku berjongkok mengelus bulu kucing berbelang 3 itu. Kucingnya sepertinya sedang hamil. Aku melihat perutnya yang besar dan jenis kelaminnya betina, mendengkur kesenangan karena bulunya sedang kuelus-elus.
Karena merasa kesulitan dalam posisi berjongkok yang tidak pas itu, aku menaruh boneka panda pemberian Caca dan Natasha ke aspal. Dan kucing berbelang 3 ini mengeram dan mengeong kencang. Matanya menatap tajam boneka panda yang tepat berada di depannya. Aku menggaruk kepala bingung. Mengapa kucing ini marah? Hati kecilku berkata kejadian itu. Aku takut sekali. Bagaimana kejadian 10 tahun yang silam bisa terulang kembali? Aku meninggalkan kucing dan boneka panda itu. Membiarkan kucing itu terus mengeong-ngeong dan menggeram. Aku berlari sekencang-kencangnya menuju rumahku. Tidak peduli, hampir menabrak tiang listrik dan pagar rumah warga. Begitu aku di depan rumahku, aku langsung membuka pagarnya lebar-lebar dan menutupnya. Tidak peduli jika itu akan membangunkan tetangga yang sedang tidur. Aku mendobrak pintu yang ternyata tidak dikunci oleh adikku. Adikku yang sedang menonton film Korea kesukaannya di ruang keluarga yang juga menungguku pulang, menatapku keheranan. Tapi aku tetap menerobos masuk, memeluk adikku rat-rat hingga dia terdorong. Apaan sih kak? Aku lagi nonton tahu. Lagian kamu ngapain sih lari-lari kayak dikejar anjing gila gitu? Kinara, adikku bersungut-sungut dengan kesal. Gak usah banyak tanya, ayo tidur. Besok lagi dilanjutin nontonnya. Kakak gak mau tahu ya, gitu selesai dari kamar mandi, kamu harus sudah di kamar. Kinara berseru tidak terima karena kesuruh seperti itu. Enggak, aku masih mau nonton. Lagian, episode barunya hampir keluar kurang dari 10 menit lagi. Kinara menunjuk jam di dinding. Memang, sudah hampir pukul 12. Aku menggeleng tegas, melotot kepadanya untuk masuk ke kamar. Kinara cemberut, tapi tidak menyangka lagi. Aku mengambil pakaian dari lemariku dengan cepat, kemudian berlari ke kamar mandi. Malam ini aku akan tidur di kamar Kinara, melangkahkan kaki ke ruang keluarga sebentar, mengecek apakah adikku sudah masuk kamar atau belum. Ternyata sudah. Aku mematikan lampu, membuat cahaya menjadi remang-remang. Aku mengganti pakaianku yang basah di kamar mandi, menukarkannya langsung dengan pakaian baru. Tidak usah pakai acara mandi-mandi segala, terlalu lama pikirku. Aku berjalan cepat menuju kamar Kinara yang berada di lantai 2. Saat aku sudah hampir membuka gagang pintu kamar Kinara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Aku mendaguk dengan susah payah, melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Ucapku pelan menenangkan diri. Aku menghempaskan tubuhku ke tempat tidur, membaringkan diri ke sebelah Kinara. Namun, kulihat anak itu malah seperti sedang berbicara pelan dari bawah selimutnya. Aku membuka selimut yang menutupi seluruh tubuh Kinara. Apa sih kak? Balasnya dengan ketus. Aku menatap benda lucu yang ada di tangannya. Boneka itu. Aku merebut boneka panda itu dari tangan Kinara yang langsung ditariknya. Kami saling tarik-menarik beberapa saat. Hingga akhirnya, aku mendapatkan boneka tersebut dan memegangnya erat-erat. Kamu dapat boneka ini dari mana, Kinara? Jawab. Aku membentak adikku yang nyaris selama 17 tahun tidak pernah kubuat seperti itu. Kinara tersentak. Mungkin ia kaget karena aku memarahinya. Bukannya kamu yang bawa, kak? Aku kan dapat dari ruang TV, tergeletak gitu aja di lantai. Aku membisu mendengar perkataan Kinara. Bagaimana mungkin? Apakah boneka ini ikut denganku? Bagaimana caranya? Tanganku mendadak gemetar. Boneka panda itu terlepas. Kak, kamu kenapa? Kak, kamu dengar aku nggak? Kinara terus memanggil-manggil, sesekali menggoyangkan tubuhku. Aku masih berdiam diri, tidak bereaksi apapun atas panggilan Kinara. Tanganku perlahan meraih Kinara, memeluknya erat. Aku takut sekali jika hal buruk itu menimpa adikku. Bagaimanalah ini? Tidak, aku tidak boleh lemah seperti 10 tahun lalu. Aku akan menghadapi apapun yang terjadi. Suara tawa seorang wanita menggema di langit-langit rumahku. Menoleh ke atas takut-takut, aku meraih boneka panda itu,
melemparnya sejauh mungkin. Boneka itu menabrak dinding kamar Kinara. Aku menggenggam tangan Kinara erat-erat, menoleh pada adikku yang tepat di sebelah kiriku. Entah aku baru sadar atau memang tidak terlalu memperhatikan, wajah adikku terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kamu sakit, Nah?" Aku melihat wajah adikku cemas. Situasi sedang genting-gentingnya, tetapi adikku malah sakit. Aku mengeluh tertahan di hati. Kinara menggeleng pelan, menyangkal ia sakit. Aku malah khawatir sama kakak. "Kamu kenapa sih, Kak? Aku nggak ngerti. Dan suara apa itu tadi?" "Kamu dengar kan, Nah? Berarti kakak nggak halusinasi, kayak teman-teman yang bilang." Kinara mengangguk sekaligus menggeleng. Suara tertawa melengking itu terdengar lagi. Aku meneguhkan hati. Aku bukan bocah 11 tahun seperti dulu lagi. Aku adalah Alicia dewasa. Tawa itu, aku akan berani. Walaupun sebentar, jauh dalam lubuk hatiku, aku ingin menghilang sejauh mungkin. Lampu tiba-tiba padam dengan sendirinya. Aku dan Kinara sibuk mencari ponsel, menghidupkan senter untuk menerangi kami. Dapat, tapi di saat yang bersamaan, langit menumpahkan air dengan deras dan guntur berbunyi bersahut-sahutan. Kamar Kinara kembali terang. Tidak, bukan dalam artian terang yang sesungguhnya, melainkan terang separuh atau remang-remang, tetapi cukup untuk melihat pandangan ke depan. Sosok berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi hampir seluruh wajahnya, serta kakinya yang tidak ada, membuatnya melayang, terdengar tertawa melengking. Sosok inilah yang kami dengar suaranya tadi. Suara tawa ini, suara yang melekat pada ingatanku, yang berdiri di kamar lamaku, yang sekarang menjadi gudang, membuatku menjerit ketakutan. Sosok ini yang membuatku tidak berani mengoleksi boneka lagi, karena salah satu bonekaku ternyata menjadi tempat bersemayamnya, membuatku kini membenci boneka. Kuntilanak yang berdiri tepat di hadapan kami ini meraih boneka yang tadi aku lemparkan. Pergi sana jauh-jauh, jangan dekat-dekat kami. Kumohon." Aku memelas kepada sosok putih di depan kami. Sosok itu malah tertawa lagi. Kini berhasil membuat bulu badanku meremang seketika. Aku jerih melihatnya yang perlahan-lahan mendekat. "Kamu tidak bisa mencegahku datang. Aku bisa berganti tempat, mengawasimu diam-diam tanpa sepengetahuanmu. Kali ini aku datang untuk menjemputmu, anakku, seperti 10 tahun yang lalu." Kakiku gemetar. Aku melangkah mundur perlahan-lahan. Kumohon, siapapun bantu aku dan adikku. Sosok itu makin kesenangan melihat raut wajahku yang semakin ketakutan. Aku mencoba memberanikan diri, mengapa ia mendatangiku seperti 10 tahun yang lalu. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu terus mencoba membawaku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kumohon, jangan ganggu aku." Sosok itu mengeram. Tawanya terhenti, lalu ia tersenyum. Senyum yang buruk sekali. Beberapa belatung keluar dari wajahnya yang bolong-bolong, membuatku merasa jijik dan takut melihat wajah itu. "Kamu mengajukan pertanyaan yang sama seperti 40 tahun yang lalu. Lebih baik kamu segera ikut denganku, wahai anakku." Aku segera mundur melihat hantu itu maju perlahan-lahan ke arahku, hingga aku tak sadar Kinara tidak ada lagi di sampingku. Aku berteriak kalap, tangisku pecah, kemana adikku ini? Tapi tunggu, ada yang aneh. 40 tahun yang lalu, apa maksudnya? Bukankah ia datang 10 tahun yang lalu sewaktu aku berumur 11 tahun? Tapi fokusku sekarang lebih ke Kinara. Kemana anak itu? Kinara tidak ada di ruangan ini, seolah-olah memang hanya aku yang berada sendirian di kamar itu. Sayup-sayup aku mendengar namaku dipanggil, seperti suara ayah. Tapi itu seperti tidak mungkin. Ayah sedang dinas di luar kota. Rasanya dunia ini seperti berputar. Entah apa yang hantu itu lakukan. Ini dejavu. Aku menutup mataku perlahan-lahan. Mataku terasa berat sekali. Perlahan aku tumbang ke lantai yang dingin dan... "Kak Alicia, bisa dengar suara ayah, Nak?" Aku bermimpi. Mengerjapkan mata perlahan seperti bangun dari tidur. Menyesuaikan cahaya yang masuk ke mataku.
Ayah, aku juga bermimpi melihat wajah ayahku yang tersenyum. Langit-langit ruangan yang berwarna putih, infus yang di tangan kiriku, beberapa wanita berpakaian putih-putih menghampiriku, bercakap-cakap dengan orang yang seperti ayahku. Kemudian, seorang laki-laki parubaya, kuperkirakan berumur 40 tahun, memegang dahiku, menyorot kedua bola mataku dengan senter yang dipegangnya. Lalu berkata sepatah dua kata dengan salah satu wanita berpakaian putih-putih yang memegang kertas beralaskan papan kecil. Bukankah ini adalah rumah sakit? Aku langsung bangun dan duduk, membuat orang-orang memegangiku. Aku mencubit tanganku berkali-kali, dan terasa sakit. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar di rumah sakit. Raut wajah ayahku seperti cemas melihatku. Aku melihat sekelilingku dengan bingung. Bukankah terakhir aku ada di kamar Kinara? Apa yang terjadi? Mengapa aku dibawa ke rumah sakit? Ayah akan jelaskan. Tapi kamu harus janji. Kamu gak akan pernah merasa sendirian. Kita bersama-sama, Kak. Ada ayah. Kamu bisa berjanji seperti itu, Kak? Tangisku pecah. Aku tak tahan lagi. Ayah memelukku erat, mengusap-usap bahuku. Dulu kakek buyut melakukan pesugihan. Bayarannya cucu pertamanya. Dimulai dari Paman Ezar, dan itu berlanjut ke aku. Itu artinya, dia bakalan jemput aku lagi ya. Aku mengusap air mata yang terus mengalir di pipi. Ayah mengangguk, aku terisak pelan. Mendadak aku ingat pada adik kecilku. Kinara sekarang mana ya? Ayah mengerutkan kening. Raut wajah ayah seperti bingung. Kan Kinara koma sejak 3 tahun yang lalu. Kakak lupa. Aku mengerjap bingung. Adikku koma. Lalu yang kupeluk semalaman itu siapa? Dan tangan siapa yang kugenggam erat? Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan siniar seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.